Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di majelis ini dan menjadikan ilmu yang kita tempuh menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik. Kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu risalah tentang fusulul adab wa makarimil akhlak al-masyru'ah, yaitu macam-macam adab dan akhlak mulia yang disyariatkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pasal, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua, yang mana hukumnya wajib, ya. Dan kita telah mengetahui dan sedikit ringkas tentang tafsir dalam surah Al-Isra ayat ke-23. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullah taala di sini melanjutkan atau pensyarah dari risalah ini, yaitu Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah taala, melanjutkan keterangan penjelasan dari matan. Beliau mengatakan wa uququl walidaini qabruhuma wa adamul qiyam bihuquqihima, dan durhaka kepada kedua orang tua yaitu dengan memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan keduanya. Itu namanya durhaka kepada kedua orang tua. Wa adamul qiyam bihuquqihima, dan tidak melaksanakan hak-hak kedua orang tua, ya. Ini berarti telah menjadi anak durhaka. Oleh karenanya tidak boleh seorang anak itu memutuskan tali kekerabatan kepada orang tua, ya. Apalagi mendiamkan orang tua, ya, karena jengkel dengan orang tua, kemudian orang tuanya didiamkan. Ini durhaka, ini bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Apalagi sampai memutuskan tali silaturahmi, ya. Tidak hanya tidak menyapa, tapi sampai tingkat tidak mau ketemu, ya, atau bahkan mencela kedua orang tua, ya, dikarenakan biasanya perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Mungkin orang tua tidak adil di dalam pemberian, ya, itu kesalahan orang tua. Ketidakadilan dalam pemberian orang tua itu kesalahan orang tua. Akan tapi anak tetap tidak boleh membalasnya dengan kedurhakaan. Kedurhakaan lain lagi nanti. Kedurhakaan tetap kedurhakaan.
adapun ketidakadilan orang tua di dalam pemberian kepada anak-anaknya tidak boleh dibalas dengan kedurhakaan. Ya, tidak boleh dibalas dengan kedurhakaan. Maka taruhlah orang tua itu misalnya tidak mengurusi dirinya, ya, atau misalnya ada orang tua yang membuang anaknya. Kalau suatu saat anak itu tahu orang tuanya itu siapa, ya, maka dia tidak boleh membalas perlakuan orang tua tersebut dengan bentuk kedurhakaannya, ya, tidak mau mengakuinya, ya, karena selama ini mungkin dia dibuang, diasingkan dan lain sebagainya, dari perbuatan-perbuatan kekeliruan atau dosa dari orang tua. Maka ini nggak boleh. Maka apapun kondisi orang tua, tetap sebagai anak harus berbuat baik dan berbakti, ya, kepada kedua orang tua. Makanya di antara bentuk bakti atau perbuatan baik kepada manusia tanpa syarat, ya, dalam artian harus seorang anak itu benar-benar berbuat baik walaupun dia diperlakukan dengan sebaliknya oleh orang tua, tetap dia harus berbakti, tetap harus berbakti dan harus berbuat baik. Tidak boleh dia membalas dengan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalaupun dengan orang lain, ini ada hukum namanya membalas dengan sesuai apa yang diperlakukan dia oleh orang lain tersebut. Ini bisa diterapkan, ya. Seperti misalnya hukum seseorang ketika dicaci, ya, oleh orang lain. Dalam Islam ada dua pilihan, dia memaafkan dan itu yang lebih baik, atau dia balas mencaci tapi dengan yang setimpal, dan ini sulit. Tapi dibolehkan dalam syariat membalas seperti ini, membalas dengan yang setimpal, ya. Tapi ini sulit. Kalau tidak setimpal, dia akan menjadi orang yang zalim lagi, ya. Dia akan jadi orang yang kembali atau berbalik menjadi orang yang zalim karena balasannya tidak setimpal, ya. Atau misalnya dia dipukul tangannya oleh temannya, dia balas pukul lagi boleh, atau dia maafkan, itu lebih baik. Tapi kalau orang tua, ya, misalnya orang tua dari kecil, ya, dia masih kecil dibuang oleh orang tuanya, disia-siakan orang tuanya, kemudian orang tuanya jompo, dia dapati, kemudian dia sia-siakan, nggak boleh. Walaupun dia mengatakan ini balasan yang setimpal buat orang tua saya, tetap nggak boleh, ya, tetap tidak diperbolehkan karena ini bentuk durhaka, ya. Ini disinilah keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua, dan tidak bolehnya kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan cara memutuskan tali silaturahmi, kemudian tidak memberikan hak-haknya, ya. Wa hadza min kaba'irid dzunub, dan ini merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Dalilnya faqad jaa fi hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, datang dalam hadis Abu Bakrah, qala Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku beritahukan, ya, dengan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Thalathan, beliau menyebutkan ini tidak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dengan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Maka qalu, para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, iya, mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bentuk pengajaran beliau, dengan terkadang mengulang 3 kali dalam rangka agar supaya yang diberi nasihat, yang mendengarkan nasihat beliau alaihi salatu wasallam itu benar-benar perhatian, ya.
Kemudian maka Rasulullah SAW setelah dijawab oleh para sahabat, mau ya Rasulullah, maka beliau bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama adalah dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, yaitu berdoa kepada selain Allah, minta-minta kepada penghuni kuburan, minta-minta di perempatan jalan agar diselamatkan, ya, dengan memberikan sesajen, kemudian meminta-minta di tempat-tempat keramat yang dianggap keramat, atau pohon-pohon tertentu atau batu tertentu yang dikeramatkan, ya, atau di lorong-lorong jalan yang gelap, kemudian dia meminta perlindungan ketika ingin lewat di situ. Bukan meminta perlindungan kepada Allah, tapi meminta perlindungan dengan keyakinan di situ ada penghuninya yang bisa memberikan manfaat ataupun madarat, ya, atau bisa meminta perlindungan dari mara bahaya, ya, apalagi nanti ketika bulan Syuro, ya, bulan Muharram, 1 Syuro itu biasanya kalau sekitar tanggal berapa? 1 Syuro itu ada penyembelihan kerbau, terus kepalanya dilarung. Itu agar supaya Nyi Roro Kidul, penghuni Laut Selatan itu tidak marah, ya, katanya, ya. Ini kesyirikan yang nampak. Atau kesyirikan yang tidak tampak, yaitu riya, melakukan ibadah tapi dalam hatinya menginginkan pujian dari manusia, melaksanakan syariat tapi agar mendapatkan pujian dari manusia. Ini nggak tampak kalau seperti ini. Ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita beramal soleh hendaknya kita bersihkan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu nampak maupun tidak nampak. Dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan bahwasanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali seperti orang ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan, ya, tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Justru mereka secara bahasa tidak dikatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya dia ibadah kepada Allah juga beribadah kepada selainnya. Ya. Makanya disinilah letak ketika kita menasihati saudara kita yang melakukan kesalahan dalam beribadah, ya, tawasul kepada mayit, ya, menjadikan mayit itu perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau minta-minta di kuburan itu mintanya kepada Allah tapi dengan meyakini kalau di situ lebih berkah dan akan lebih cepat dikabulkan karena adanya wali di situ yang sudah meninggal di situ, ya. Maka ini jenis kesyirikan, ya. Kalau dinasihati mereka bilang, loh, kami ini menyembah Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Kami enggak menyembah yang di penghuni kuburan tersebut, tidak. Justru inilah namanya syirik, ya. Namanya kesyirikan itu menyekutukan Allah, itu menjadikan Allah sebagai tandingan dengan yang lainnya di dalam masalah ibadah. Nyembah Allah juga, nyembah yang lainnya juga, minta kepada Allah juga, minta kepada yang lainnya juga, pada hal-hal yang itu hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan keberkahan hanya Allah, memberikan manfaat madarat kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kok ini juga minta kepada yang lainnya? Keselamatan mau lewat jalan kula nuwun Mbah, ya. Ini juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan mengabulkan, ya. Tapi nyebutnya sama Allah Subhanahu wa taala, sama yang lain, ya. Minta rizki kepada Jibril, turunkan uang. Ini ada seperti ini.
Walaupun dia mengatakan nanti yang mengijabahi Jibril itu Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sholat 5 waktu menyembah Allah Subhanahu wa taala di satu sisi. Maka disinilah justru kesyirikan itu. Ya, jadi jangan salah paham, namanya syirik itu harus tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Justru kalau tidak menyembah kepada Allah sama sekali secara bahasa bukan namanya syirik. Secara bahasa. Ya. Tapi jelas ini lebih apa istilahnya? Parah juga. Ya. Sama-sama kekufuran, ya, karena tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini maksud saya menjelaskan ini agar kita itu tidak tertipu dengan kalimat apa istilahnya pengertian yang kita pahami ternyata salah. Kita pahami syirik itu orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama sekali. Ini salah. Justru orang yang menyekutukan Allah itu orang yang sholat juga kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi dari satu sisi juga nguri-uri atau minta sesuatu kepada yang lainnya. Ya. Yo sholat yo pasang sajen, yo sholat yo melu sedekah laut, yo sholat yo melu nyedekahi Dewi Sri kalau panen. Ya itu seperti itu kesyirikan. Ya. Ini yang pertama, dosa besar yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang tingkatan derajatnya di bawah kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki. Artinya orang kalau membawa dosa syirik tidak tobat maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun syirik kecil. Walaupun syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma bedanya kalau syirik kecil itu tidak kekal di dalam neraka. Ya, karena tidak batal keislamannya. Ya. Tapi kalau syirik akbar batal. Ya, batal. Baik. Maka ini harus hati-hati. Makanya kita harus sering bertaubat. Kalau kita sudah enggak ingat lagi dengan dosa-dosa kesyirikan kita yang dulu, yang telah kita lakukan zaman dahulu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mengampuni dosa-dosa yang mungkin sudah kita lupakan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa dengan apa yang dilakukan oleh hambanya. Ahsahullahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan seluruh hamba, wa nasuh, sedangkan hamba itu melupakannya. Ya, hamba itu melupakan dosa yang telah dia lakukan. Makanya terus bertobat, terutama taubat dari dosa syirik yang pernah dilakukannya. Baik. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ini yang sedang kita bahas. Wa jalasa, kemudian Rasulullah SAW duduk, wa kana muttaqian, padahal sebelumnya Rasulullah bersandar ketika mengucapkan ala unabbiukum bi akbaril kabair, ya, 3 kali, kemudian mengatakan al isyraku billah, kemudian wa uququl walidain. Kemudian setelah bersandar beliau duduk serius, ya. Kemudian mengatakan yang ketiga ala wa qawlu zur, ya. Qala fa mazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kemudian Rasulullah SAW yang ketiga ini diulang-ulang terus, ala wa qawlu zur. Ketahuilah yang ketiga adalah ucapan dusta, ya, ucapan dusta. Dalam riwayat lain wa syahadatu zur, yaitu persaksian dusta. Jadi saksi palsu, ya. Jadi saksi palsu, ya. Ini ancamannya keras sampai Rasulullah SAW yang semula bersandar kemudian serius duduk, ya, dan mengatakan ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Terus diulang terus sampai kami para sahabat mengatakan laitahu sakata, seandainya Rasulullah diam. Ya.
seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa yang ketiga ini diulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan dusta? Para ulama menjelaskan dikarenakan ucapan dusta ini dianggap sepele oleh manusia. Ucapan dusta dianggap sepele, dikira ini lebih ringan dibandingkan dosa-dosa yang lainnya, padahal ini juga dosa besar, ya. Bahkan Rasulullah menggabungkan antara kesyirikan, kemudian durhaka dengan orang tua, dan ucapan dusta. Dan ucapan dusta ini karena sering diremehkan manusia, maka Rasulullah ingin memberikan tanbih, peringatan khusus bahwasanya ini juga dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian wa ta'atul walidain dan qasimu ila aqsam, dan mentaati kedua orang tua terbagi menjadi beberapa macam. Al-qismul awal, yang pertama ta'atul walidain fil ma'siyah, mentaati kedua orang tua dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walau anna abahu amarahu an yatruka salatal jamaah, kalau seandainya bapaknya memerintahkannya untuk meninggalkan salat jamaah, wa salatul jamaah wajibah, sedangkan salat jamaah adalah wajib, naqul, kita katakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Madama annahu la yatadarraru bi kaunihi yadhhabu ila salatil jamaah, selama tidak memberikan madarat, ya, dengan dia berangkat sholat jamaah. Artinya tidak bermadarat bagi ibunya. Misalnya ibunya melarang sholat jamaah atau bapaknya melarang sholat jamaah karena sakit, butuh ditunggui, ya. Maka ketika ini bukan berarti kita meninggalkan sholat jamaah menuruti kemauan orang tua kita, tapi karena memang orang tua kita ada keperluan dan ini udzur, dibolehkan, ya, dibolehkan karena butuh kita tunggui, ya. Kalau kita apalagi di saat-saat terakhir butuh kita talqin orang tua kita, maka ketika itu sholat jamaah boleh ditinggalkan dan dia sholat di rumah, ya, bagi laki-laki, ya. Karena saat-saat seperti itu saat-saat yang penting untuk menuntun orang tua kita agar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan man qala la ilaha illallah, ya, dakhala jannah, ya, atau Allah dakhala jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang akhir ucapannya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Atau ketika dia memang membutuhkan sesuatu yang urgen, yang sangat dibutuhkan, dan kalau tidak dipenuhi segera bermadarat, maka sholat jamaah ditinggalkan atau dia terlambat, maka ini tidak mengapa, ya. Tapi kalau orang tuanya melarang karena benci, ya, karena benci dengan kondisi anaknya yang kok setiap hari kok sholat jamaah terus, akhirnya dimarahi, kemudian dilarang, ya, maka ini nggak boleh ditaati, tetap harus sholat jamaah, ya. Karena kaidahnya tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang al-qismu tsani, jenis yang kedua, an yatarattaba ala ta'atil walidain masyaqqah, fa huna tajibu ta'ah lima taqaddama minal adillah. Jenis yang kedua yaitu ketaatan tersebut kepada kedua orang tua itu berakibat masyaqqah, kesulitan, ya, berakibat masyaqqah, kesulitan. Maka di sini wajib tetap mentaatinya
karena dalil-dalil yang telah lalu, ya. Kalau hanya sekedar masyaqqah, ya, maka tetap ditaati, ya. Masyaqqahnya selama tidak memudaratkan dirinya, ya. Kalau hanya sekedar kesulitan, ya, dalam artian mungkin kelelahan dalam rangka menuruti kemauan orang tua, ini enggak mengapa, tetap wajib ditaati. Kemudian yang ketiga, an yatarattaba ala ta'atil walidain dararun yulhiqul walada idza ata'ahuma. Yang kedua, apabila mentaati kedua orang tua itu berakibat madarat yang akan menimpa sang anak, ya, apabila mentaati keduanya. Fayunzar, maka ini dilihat, in kana alwalidani la yatadarrarani la tajibu ta'ah. Apabila kedua orang tua tidak mendapatkan dampak kemadaratan, ya, maka wajib mentaati, ya, maka wajib maka tidak wajib untuk mentaati, karena ketika orang tua menyuruh madaratnya kepada anak sedangkan bukan kepada orang tua, maka ini tidak perlu ditaati. Kenapa? Kalau dia tidak taat, orang tua juga enggak bermadarat. Tapi kalau dia taati, madarat itu kepada dirinya, maka ini tidak wajib untuk ditaati. Misalnya anaknya jelas gak kuat ngangkat 50 kilo, ya, anak umur 12 tahun kok ngangkat deli 50 kilo dipaksa, ya wis melayu wae, ya, wis rasa ditaati. Iki orang tua gimana ini istilahnya, ya. Kalaupun nggak ditaati kan nggak madarat sama orang tua juga nggak apa-apa, paling nanti ya rada muni-muni, ya. Tapi kalau dia mengerti, harusnya paham, oh anak umur 12 tahun fisiknya walaupun agak kelihatan besar, tapi kan belum sempurna kekuatannya. 50 tahun, ya, 50 kilo suruh ngangkat 50 kilo, ya. Apalagi gak sekali, ya, beberapa kali, ya. Kayak delene 5 kresekku leboke ning omah kabeh. Selawe kilo bermulboke. Cah SD, ya. Maka ini bermadarat bagi anak kalau dia tinggalkan, orang tua nggak bermadarat, maka ini nggak perlu ditaati, karena madaratnya hanya menimpa anak, dan ini tidak boleh ditaati kalau semacam ini. Nanti akan cari tukang yang ngangkat sendiri, ya. Ini contoh. Wa in kana, kemudian apabila yatadarrarani, keduanya terdampak kemadaratan, orang tua tersebut juga mendapatkan kemadaratan kalau nggak ditaati. Kalau ditaati madarat kepada anak, tapi kalau nggak ditaati madarat kepada orang tua, maka tajibut ta'ah walau tadarraral walad, ya, wajib mentaatinya walaupun kemadaratan itu kepada anak, yakni dararul walidain muqaddamun bil mura'at ala dararil walad. Kemadaratan kepada orang tua lebih didahulukan untuk dihilangkan daripada kemadaratan orang tua, insyaallah. Sampai demikian, ya, kepada orang tua harus berkorban. Makanya kemarin saya baca dan lihat kisah waktu kejadian di mana itu, luar Jawa, di Palopo, yang itu loh, gempa tanahnya jadi air itu, ya, padahal bukan di pinggir pantai. Itu ada seorang anak itu rela menyelamatkan orang tuanya, dia sendiri meninggal. Subhanallah, ya, sampai demikian anak itu, ya. Kalau dibiarkan orang tuanya mati, tapi kalau dia harus selamatkan, dia bertaruh nyawa. Maka faedahnya ini. Makanya kalau anak itu benar-benar berbakti, itu bisa sampai sedemikian,
Ya. Dan itu masya Allah di sisi Allah SWT, dia bukan bunuh diri seperti itu, bukan. Ya, justru disitulah baktinya kepada orang tua. Ya, karena seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas jasa dari orang tua. Makanya Ibnu Umar pernah bertemu dengan seorang yang gendong ibunya yang sudah tua dari Yaman. Ada yang mengatakan ini adalah Uwais Al-Qarni, ya, rahimahullah taala, tabi'in terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairut tabi'in rajulun yuqalu Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in, generasi setelah sahabat adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni, yang doanya mustajab. Umar bin Khattab saja minta agar dosanya diampuni oleh Allah, minta didoakan sama Uwais Al-Qarni. Bayangkan, ya. Maka satu saat ini pernah menggendong anaknya, ibunya dari Yaman menuju Mekah. Kemudian prosesi haji di situ sampai selesai. Bayangkan, prosesi haji itu melelahkan sekali. Makanya sampai dikatakan Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa jazaohu ilal jannah. Haji mabrur, haji yang baik yang diterima oleh Allah SWT, tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Maka ketika itu selesai prosesi, ya, tawafnya, tujukan tawaf tidak hanya sekali, kemudian masih harus sa'i, Safa Marwah, bayangkan, lempar jamarat, kemudian ke Mina dan lain sebagainya. Dari prosesi-prosesi haji digendong terus itu ibunya. Kalau sekarang kan enak pakai kursi roda, ya, itu digendong terus. Kemudian ketemu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, apakah saya ini sudah bisa membalas jasa ibu saya kepada saya? Saya sudah prosesi dari Yaman jalan kaki, ya, sampai nanti balik lagi, bayangkan, terus itu terus, ya. Maka Ibnu Umar mengatakan apa? Tidak, walaupun hanya satu hentakan ketika ibumu melahirkanmu, kamu belum bisa membalasnya. Subhanallah, ya, jasanya orang tua, ya. Makanya Uwais Al-Qarni dikatakan tabi'in terbaik, padahal dia merelakan status sahabat loh. Dia merelakan status sahabat untuk menemani ibunya ini, merawat ibunya. Status sahabat itu status yang mulia, tapi dia rela meninggalkan status tersebut, ya, untuk ibunya. Yaitu kisahnya Uwais Al-Qarni ini sebenarnya sejaman dengan Rasulullah SAW. Cuman kalau dia jadi sahabat, dia harus ketemu, walaupun lahdah, walaupun hanya sekilas saja dia tahu Rasulullah SAW, dia jadi sahabat. Tapi karena dia ketika dari Yaman datang ke Madinah, izin sama ibunya, diizinkan, kemudian datang ke Madinah ingin ketemu Nabi, qadarullah Nabi pergi, ya. Kemudian dia sudah janji kepada ibunya harus segera kembali. Akhirnya dia kembali, tidak jadi ketemu Nabi karena Nabi masih dalam kondisi safar, ya. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, khairut tabi'in rajulun yuqalu Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang disebut namanya yaitu Uwais Al-Qarni, rela meninggalkan status sahabatnya, ya, dalam rangka untuk berbakti kepada ibunya, menunggui ibunya, ya. Dan dalam hadis tersebut disebutkan memang keistimewaannya itu. Keistimewaan Uwais Al-Qarni, dia bukan seorang yang alim, ya, tidak terkenal alim, bukan penghafal Quran istilahnya, ya, tapi hanya pemuda biasa yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Kemudian dia berbakti dan melazimi bakti itu kepada
orang tuanya, yaitu terutama kepada ibunya. Ya. Maka jadilah dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Maka kemadaratan yang menimpa kedua orang tua dengan kemadaratan yang menimpa anak harus didahulukan untuk menghilangkan kemadaratan yang menimpa orang tuanya. Kemudian yang keempat, al-qismur rabi', idza kana al-'amalu fihi manfa'ah lil walad, apabila amalan di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya atau amalan yang dilakukan oleh seorang anak itu bermanfaat bagi anak, walaysa fihi madharrah 'alal walidain, tapi tidak bermadarat ya bagi kedua orang tua, ka'an yusafiral walad li talabil ilmi, seperti seorang anak safar untuk talabul ilmi, atau huduri darsin fil masjid, atau menghadiri taklim di masjid, fa fihi manfaatun lahu, maka hal tersebut bermanfaat bagi anak, wal walidan laisa fihi madharrah lahuma, dan kedua orang tua tidak bermadarat ya ketika itu dilakukan oleh anaknya, li wujudi man yaqumu bi amrihima, karena ada orang lain yang bisa menjalankan tugas anaknya tadi dalam memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, wa hawaijihima, dan kebutuhan kedua orang tuanya. Maka ketika ini bagaimana? Fahal yajibu ta'ah aw la tajib, apakah wajib taat ataukah tidak? Misalnya ini kasusnya, yaitu kedua orang tua melarang anaknya untuk belajar keluar, misalnya belajar di tempat yang jauh atau menghadiri taklim di tempat yang jauh atau di masjid misalnya. Satu saat orang tua melarang misalnya, entah itu karena memang pendapatnya orang tua sendiri atau gimana, pokoknya satu saat dia melarang anaknya untuk belajar ke luar, ke tempat yang jauh, yang safar, atau satu saat anaknya dilarang ngaji di masjid misalnya. Ya, ini kalau anaknya tetap nekat, orang tuanya nggak bermadarat sebenarnya. Ya, nggak ada madarat bagi orang tua, karena sudah ada yang menemani orang tua, mungkin kakaknya atau adiknya yang lain. Ya. Maka ketika ini bagaimana? Apakah wajib taat atau tidak? Ibnu Taimiyah yara annahu la tajibu ta'ah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, berpendapat bahwasanya tidak wajib taat. Ya, tidak wajib taat. Wa katsirun minal ulama qalu tajibu ta'ah. Adapun kebanyakan para ulama jumhur mengatakan tetap wajib ditaati. Ya, tetap wajib ditaati. Ya. Akan tapi di sini perlu dilihat kondisinya, ya. Kalau kondisi di zaman sekarang, alhamdulillah, ya, kita bisa ngaji, nggak harus keluar. Kalau memang orang tua gundeli kita, nggak mau pisah dengan kita, padahal orang tua masih ada temannya, tapi karena nggak usah belajar jauh-jauh, ya, atau nggak usah bekerja jauh-jauh di sana, ya, padahal di sana sesuai dengan harapan anaknya. Gajinya mencukupi sesuai dengan bidangnya misalnya, atau dia belajar di luar negeri tapi orang tua gondeli, maka sudah, ya, taati kedua orang tua. Karena kondisi sekarang belajar itu lebih mudah. Belajar lebih mudah, alhamdulillah, ya. Maka belajar di sekitar tempat tinggalnya atau di negerinya, di dalam negerinya ini sudah bisa dilakukan. Tapi kalau ketika kondisi tidak memungkinkan, kecuali belajar itu harus di tempat itu, karena di tempatnya itu tidak mungkin dia bisa belajar, ya, maka dia tidak boleh taat, karena kebutuhan ilmu terhadap agama dia itu lebih penting. Kalau memang kondisinya di tempat dia tidak bisa belajar, ya, karena justru dengan dia belajar, dia akan jadi lebih berbakti kepada kedua orang tuanya.
Karena setiap amalan dalam Islam itu membutuhkan ilmu, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita mengatakan, saya kan demi berbakti, tapi bantu orang tua kon tuku rokok ya tuku, kon tuku khamr ya tuku, kon nyolong ya nyolong demi berbakti katanya. Ini nggak boleh, ya. Ora itu sholat ya rasa sholat, wong tua melarang, ya. Pikirannya, perasaannya ini berbakti, tapi karena dia nggak punya ilmu, ternyata ini salah. Ya, maka butuh ilmu. Ya, maka dirinci ketika kondisinya itu memungkinkan untuk belajar di sekitarnya, maka turuti orang tua. Ya, dampingi orang tua, atau ketika orang tua melarang bekerja untuk pergi jauh, maka sudah qanaah bekerja seadanya di sekitarnya. Ya, dengan mengharapkan ridho orang tua. Kemudian kalau memang ingin tetap keluar, bujuk orang tua, sabar. Tidak harus saat itu, gak usah keburu-buru, gak usah berusaha-berusuh. Ya, minta ridho orang tua. Jangan sampai pergi dalam keadaan orang tua itu murka. Ya, orang tua itu marah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ridhallah fi ridhal walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Keridhaan Allah SWT itu tergantung keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga dikarenakan kemurkaan kedua orang tua. Dibujuk dulu kalau memang itu dibutuhkan oleh anak. Baik. Qala su'ilal imam, kemudian muallif rahimahullah mengatakan su'ilal Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Di sini ada sedikit catatan yang lebih pas sebenarnya rahimahullah, ya. Adapun kalimat walaupun radhiyallahu ta'ala anhu untuk selain sahabat ini sah-sah saja sebenarnya untuk sekedar doa. Tapi karena sahabat predikatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan predikat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, maka kita cukupkan itu untuk sahabat, ya. Maka di sini su'ilal Imam Ahmad, ya, rahimahullah, an birril walidain afardun huwa, faqala la aqulu fardun walakinnahu wajibun. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang birrul walidain, apakah itu fardu, ya, hukumnya. Maka Imam Ahmad menjawab, aku tidak mengatakan fardu, akan tapi wajib. Di sini berarti Imam Ahmad membedakan antara fardu dengan wajib, ya. Wala yajuzu ta'atuhuma fi ma'siyatillahi ta'ala, dan tidak boleh mentaati keduanya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nassu alaihi, ya, demikian dinaskan oleh Imam Ahmad liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi ta'ala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal masyhur min madhhabil Hanabilah, dan yang lebih terkenal di madhabnya Hanabilah, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, annahum la yufarriquna bainal fardhi wal wajib. Tidaklah mereka membedakan antara fardu dan wajib. Artinya kalimat fardu dan wajib itu sama, ya, menurut yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Walladzina yufarriquna bainahuma huwal Hanafiyah, ya. Sedangkan yang membedakan antara fardu dengan wajib itu adalah justru madhabnya Imam Abu Hanifah, ya, Hanafiyah. Lakinnal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala huna farraqa bina'an ala riwayatin anhu. Akan tapi di sini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membedakan antara fardu dengan wajib itu dikarenakan ada memang riwayat dari beliau, satu riwayat dari beliau radhiyallahu rahimahullah ta'ala. Fal fardu, yang dimaksud al fardu ma lazima bil Quran, yaitu yang wajib berdasarkan Al-Quran, ya. Wal wajib ma lazima bis sunnah, dan yang wajib itu
sesuatu yang dilazimkan, ditetapkan dengan as-sunnah, dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Ini kita sudah selesai tentang bab birrul walidain. Tapi di sini saya ingin menambahkan tentang birrul walidain, yaitu pada surah Al-A'raf, ya, ayat mulai ayat ke-15, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsanan, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalimat ihsanan telah kita bahas, ini adalah maf'ul mutlak litakid, yaitu untuk menguat bahwasanya benar-benar kita berbakti kepada orang tua itu sebenar-benar bakti. Tidak boleh hanya untuk sekedar agar dapat warisan, ya, atau riya, ya, dipamerkan bakti kita, dibikin status kesana kemari bahwasanya dia telah berkorban untuk kedua orang tuanya, bukan, tapi benar-benar ikhlas berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hamalathu ummuhu kurhan, ibunya telah mengandungnya dalam kondisi kurha. Kurha itu kondisi yang tidak disukai, ya. Artinya seorang ibu itu nggak suka, mengandung itu nggak suka, dan ini fitrah. Tapi karena yang dikandung adalah seorang anak yang dia inginkan, dan caranya untuk mendapatkan anak memang harus mengandung seperti itu, maka mau nggak mau dia harus jalani, dan itu ketidaksukaan dia kalahkan, ya. Ketika dia tahu rasa sakitnya itu nggak suka, tapi ketika dia ingat dia akan memiliki buah hati, maka ketidaksukaannya dia relakan, ya, dia relakan. Wa wada'athu kurha, dan dia melahirkan demikian juga. Melahirkan, siapa yang suka wanita yang melahirkan? Gak ada yang suka. Tapi subhanallah, ketika dia tahu buah hatinya selamat, hilang, ya, hilang, ya. Walaupun dia gak suka mengandung, walaupun dia gak suka melahirkan, kalau sudah terjadi kehamilan, ya, dia senang, ya. Dia suruh menggugurkan pun gak mau. Ini kalau wanita normal, ya. Ini saking sayangnya dia. Dan ini Allah ingatkan, ya. Kemudian Allah ingatkan lagi yang ketiga, kondisi seorang ibu, ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia hamil dan menyusui itu 30 bulan. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya wa fisaluhu fi amain, yaitu menyusui 2 tahun. Ya, 2 tahun itu 24 bulan. Tinggal 6 bulan menjadi 30, berarti masa minimal kehamilan itu adalah 6 bulan menurut Al-Qur'an. Ya. Dan ini nanti berhubungan dengan hukum penerapan hukum rajam, ya. Jadi kalau ada yang menikah sudah 6 bulan kok sudah lahir, baru menikah 6 bulan sudah lahir, bisa jadi, ya, bisa jadi. Tidak harus 7 bulan, tidak harus 9 bulan. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan juga menyusui itu 30 hari, 30 bulan. Sedangkan dalam ayat lain disebutkan wa fisaluhu fi amain, menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu kalau dihitung bulan 24 bulan, sisa 6 bulan. Jadi nek mau manten anyar 6 sasi kok melahirke, ojo diarani zina.
Hati-hati, ya, hati-hati. Ya, kalau kita nggak tahu, rasa dirasani dosa malah. Ya sudah, dohirnya dia nikah. Al-Quran mengatakan seperti ini, sudah kita husnudzon, sudah. Ya, rasa jati perbincang, lagi 6 sasi kok wis nglairke, dicicil wisan. Nah, nggak boleh. Ya, hati-hati. Ya, baik. Kemudian di sini kenapa Allah SWT hanya mengingatkan untuk kondisi orang tua, yaitu ibu saja, bapaknya nggak diingatkan jasanya, tapi orang tua ibu ini yang diingatkan jasanya, ibu itu seperti itu. Kenapa? Karena inilah jasa yang tidak diingat oleh anak. Ya. Kita di kandungan ibu mboten enten sing kemutan. Nglairke pas dilairke yo ora kelingan. Awake dhewe gondelan apa ora ngerti. Kemudian ketika menyusui, ya, nggak ingat juga selama 2 tahun disusui, nggak ingat. Dikandung, melahirkan, menyusui, nggak ingat. Makanya di sini Allah ingatkan, kalau jasa orang tua bisa kita lihat, ya, dan berkesinambungan terus, walaupun jasa ayah itu walaupun istilahnya kita sejak di kandungan juga ayah, jasanya ayah itu nggak kelihatan oleh kita, nggak kita ingat. Tapi ketika kita sudah dewasa, ayah masih tetap bekerja, kita masih ingat dan kita bisa mengkiaskan. Oh, berarti dulu waktu ayah saya masih di kandungan, saya masih disusui, ya, itu ayah saya bekerjanya seperti ini, dan itu dilihat terus. Ya, sampai kita dewasa kita masih melihat jasa ayah kita. Kalau kita mendapati ayah kita, ya, seperti itu. Tapi kalau ibu nggak ada yang ingat kita di kandungan, nggak ada yang ingat kita ketika dilahirkan, pas dilahirkan, nggak ada yang ingat ketika kita disusui. Makanya Allah SWT ingatkan khusus, ya. Makanya dari sini juga Imam Malik itu berpendapat hak orang tua antara ayah dan ibu itu sama. Ya, adapun jumhur ulama memang mengatakan bahwasanya haknya ibu itu lebih daripada bapak dengan 3 kali. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahabbun nasi bihusni sohbati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ya, Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Tsumman, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka. Tsumman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ya, bapak, ibumu 3 kali. Tsumman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Ya, bapakmu. Kemudian baru adenaka. Kemudian yang di derajat di bawahnya dan di bawahnya. Ini disebut 3 kali oleh Rasulullah SAW menunjukkan derajat ibu ini lebih tinggi, ya, untuk kita berbuat baik. Tapi Imam Malik rahimahullah taala mengatakan tidak, derajatnya sama, tetap sama. Adapun sebutan ini untuk mengingatkan karena beberapa alasan, yaitu tadi, ya, 3 jasa ibu yang tidak diingat oleh anak, ya, mengandung, melahirkan, menyusui. Kemudian jasa ibu sering dilupakan anak, dianggap sepele, ya, ketok bendino neng omah gaweane mung umbah-umbah, masak, ya, jelei jarine anake, ya, mengono wae. Makanya disepelekke. Beda dengan ayah. Ayah keluar kemudian balik-balik sudah mandi keringat, ya, ketok kesel, ketok wah. Di mata anak, orang tua ini bapak ini perjuangan luar biasa, ya. Makanya sering dilupakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya.
tentang bagaimana jasa ibu yang sering dilupakan, yang pada dasarnya derajatnya sama, ya, derajatnya sama, ya. Jangan pilih putih pendapat ini, kita pilih sing Imam Malik kita, ya bapak-bapak, ya. Kita ora disepeleke anake, padha nak, ya. Padha le pake karo buke, ora nek bedone, telu kuwi mung ngingatke gen ora disepeleke, ya seperti itu, ya. Baik. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sampai kemudian apabila anak tersebut, ya, yang sudah dilahirkan tersebut mencapai asyuddah. Asyuddah itu usia, ada yang mengatakan usia setelah balik, ya sekitar 18-17, ya, sampai 30-an, ya, di bawah 40 pokoknya. Itu usia asyuddah, ya. Wa balagha 40 sanah, kemudian sampai puncaknya umur 40. Ya. Jadi ketika di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di usia 40 itu apa yang harus dilakukan seorang, ya. Makanya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mencapai usia 40, Allah ingatkan tentang jasa orang tua, terutama ibu. Di sini menunjukkan betapa mendapatkan anugerah seorang anak yang usianya 40, sudah menginjak 40, masih mendapati kedua orang tuanya, ya. Dan di antara amal yang paling utama di usia 40, menginjak usia 40, itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Kenapa? Karena usia-usia 40 ini usia-usia sibuk-sibuknya manusia mengurusi anak istri. Pak Ebo lali, nek ketemu lo, ya. Ya. Dan biasanya kalau ketemu orang tua di usia 40, itu orang tua sudah jompo. Ya. Usia sudah jompo 60 ke atas lah orang tuanya. Ya. 60 ke bawah itu kalau orang tuanya dulu nikah muda, belasan tahun sudah nikah, ya, langsung punya anak, ya. Tapi kalau orang tua nikahnya umur 30, kita umur 40 berarti selangnya 30, orang tua sudah 70, 80. Ya. Dan umur 40 ini Allah ingatkan, kalau masih ketemu orang tua ini loh jasanya, jangan kamu lalaikan. Karena usia 40 itu masa lalai-lalainya karena dia sibuk dengan urusan anak dan istri. Anaknya butuh sekolah, butuh kuliah, butuh biaya, ya. Orang tuanya lalai, dilalaikan. Biasanya seperti itu. Ya. Aku repot bu, ngurusi anakku, ngurusi bojoku. Ya. Ya. Maka ini diingatkan. Dan ini anugerah sebenarnya. Kalau kita sampai umur 40 masih menjumpai orang tua, ini anugerah yang luar biasa. Ya. Apalagi kalau kita sampai sekarang ini umur 50 masih ketemu dengan orang tua, Masya Allah. Kesempatan yang luar biasa. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu di depan mata. Ya. Jangan sia-siakan. Ya. Apalagi usia-usia seperti itu kita sudah paham betul perjuangan orang tua. Karena apa? Karena kita sudah menjadi orang tua. Kita sudah bisa sudah menjadi orang tua. Rekosone koyo ngene, ya, ngopeni anak bojo. Ya semono uga wong tua dhisik. Ya. Seperti itu. Bahkan bisa jadi lebih berat. Kalau sekarang serba kemudahan, kalau dulu orang tua serba jalan kaki, enggak ada kendaraan. Ya, bayangkan, ya, demi untuk menghidupi kita, demi untuk mencarikan kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Makanya ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak yang baik yang bagaimana, yang sudah umur 40 tahun dia masih mendapati orang tuanya, maka dia berdoa, memperbanyak doa ini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian dia berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk bersyukur atas nikmat-Mu
yang engkau berikan nikmat tersebut kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Di sini dia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya. Ya, dia minta anugerah agar bisa bersyukur. Kenapa? Karena semuanya itu sebab hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bersyukur kecuali Allah yang izinkan kita, yang mengilhamkan kita untuk kita mau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua. Kenapa ini disebutkan nikmat kepada orang tua juga? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena kenikmatan orang tua yang Allah berikan kepada orang tua kita itu dampaknya juga ke kita. Ya. Boe Pak sugih sing penak sapa? Anake. Anak iso apa-apa keturutan. Ya, dampaknya ke anak juga. Makanya kita harus bersyukur juga atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Yang kedua, alasan yang kedua, kalau orang tua kita dulu di dalam mensikapi nikmat yang Allah berikan belum mampu bersyukur secara sempurna, ya, karena berbagai macam mungkin orang tua kita belum dapat hidayah, belum ngaji, ya, maka kita wakili, kita bersyukur atas nama orang tua kita, ya. Makanya di sini disebutkan an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, anugerahkanlah agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Artinya kalau orang tuaku dulu belum bersyukur dengan sebenar-benarnya rasa syukur, tak wakili. Ya, ini anak yang berbakti seperti ini. Ya. Kemudian wa an a'mala shalihan tardah, dan agar supaya aku bisa beramal soleh dengan amal yang Engkau ridhoi. Umur 40 sudah fokus untuk amal soleh saja, ya. Berbagai macam aktivitas, ya, itu sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai dipilah. Kalau memang nggak bermanfaat sudah tinggalkan. Grup, ya, ataupun komunitas sudah. Kalau memang nggak membantu dalam ketaatan, sudah off, ya, fokus. Makanya Imam Malik pernah bercerita, dahulu saya ketemui banyak dari para ulama ahlul ilmi itu mereka bergaul dengan manusia, ya, belajar, bercanda, main, istilahnya seperti itu. Tapi ketika usia umur mereka 40 tahun, mereka sudah meninggalkan hal itu semuanya, fokus dalam beramal soleh ibadah. 40 tahun, ya, kan ini masa-masa matangnya seseorang, ya. Makanya kedokteran sekarang penelitian yang terakhir katanya itu usia 40 itu usia yang paling sempurna otaknya manusia, ya, terutama satu otak, ya, yang digunakan untuk mengambil keputusan, otak yang di situ menjadikan seseorang bijaksana, itu matangnya, sempurnanya di usia 40. Makanya kebanyakan para nabi itu diutus di usia 40 tahun, ya. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Berarti usia 40 tahun ini juga usia harus kita perhatian dengan anak keturunan kita. Bagaimana perkembangannya sekarang? Ya, kenapa? Karena disinilah kita persiapkan untuk hari di mana kita bersendirian, ya, yaitu di kuburan, ya, di alam barzakh, dan disitulah kita menunggu kiriman doa dari anak kita. Bukan tuh anak kita nyewa orang untuk tahlilan, bukan. Tapi anak kita ini loh yang doa sendiri, ya, berdoa sendiri. Nah ini butuh kesolehan. Kalau anaknya nggak soleh, bagaimana? Kita nanti di kuburan sendiri, ya. Makanya umur 40 tahun diperhatikan anak-anaknya.
sudah mulai perhatikan, ya, diingatkan, ya, agar supaya mereka menjadi anak yang soleh. Bayangkan Nabi Ibrahim itu masih mengingatkan Nabi Ismail walaupun sudah punya istri. Terus disambangi, diingatkan, bahkan pernah menyuruh Nabi Ismail alaihissalam itu menceraikan istrinya karena istrinya nggak solehah. Karena kalau istrinya nggak solehah nanti akan berpengaruh kepada suaminya, ya. Betapa banyak suami itu terbujuk menjadi orang yang nggak benar karena istri yang nggak benar, karena saking cintanya kepada istri, ya. Maka ini perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya agar supaya anaknya itu menjadi anak yang soleh. Dan usaha yang paling besar, yang paling utama yang harus ditempuh sekarang ini yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kita umur 40, anak kita sudah dewasa, mungkin sudah rumah tangga. Kita nggak bisa cawe-cawe 100%. Maka doakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk dari golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tobat di usia 40. Sering-sering tobat. Ya, karena gini sudah persiapan. Ya, sudah persiapan. Sering berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sering kholwat dengan manusia. Ya, pergaulan dengan manusia sudah mulai dikurangi. Kurangi narsis, ya. Apalagi sekarang zaman medsos, ya, sedikit-sedikit upload status saya lagi di sini, saya sedang piknik, saya sedang anu. Ini dikurangi narsis ini. Ya. Sudah umur 40 tahun. Kita itu kalau mati cepat sendiri, kalau mati lama pun dalam usia jompo kita pun sendiri. Kalau mati cepat kita sendiri di kuburan, butuh amal soleh kita. Kalau kita nanti masih umur 80-90 tahun, kita juga sendiri. Sebelum sendiri di kuburan, kita sudah sendiri di dunia. Kenapa? Karena teman-teman sebaya kita yang kita ajak curhat sudah nggak ada. Barang ane wis do mati, ya, ameh curhat karo sapa? Karo sing nom-nom. Ha mung dilulu tok, nggih Mbah, leres Mbah, nggih Mbah. Sing ngono tok. Tapi beda dengan seusia, kita bisa curhat serius. Tapi usia 80-90, kita diberi umur panjang misalnya, kita juga sendiri di dunia. Ya. Maka persiapkan sebelum kita mengalami kesendirian itu agar kita nanti tidak kesepian, ya. Mulai sekarang kita biasakan bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan nikmat. Usia kita di qadarullah, misalnya kita dikasih usia sampai 80-90, kita nikmat khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersendirian, zikir, tenang. Ya, walaupun teman-teman sebaya sudah pada meninggal, yang muda-muda diajak curhat isinya mengelulu tok, ya. Seorang mudeng karepe, kita nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, ya. Bertasbih, tahlil, salat, ya. Isi waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu nanti yang akan menemani kita ketika kita bersendirian di alam barzakh. Ya. Makanya umur 40 tahun banyak-banyak bertobat, banyak-banyak merenung. Merenung ini ibadah loh. Jangan disangka merenung itu kita muhasabah diri, itu bukan ibadah. Makanya di antara ibadahnya seorang sahabat Abu Dzar atau siapa namanya? Abu Dzar apa siapa yang jadi saudaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya. Abu Darda, ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ini di antara ibadahnya beliau adalah tafakkur, ya, yaitu merenung. Di antara ibadah yang sering dia lakukan itu merenung dosanya, akhirnya muncullah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi amal solehnya yang belum
baik, ya, akhirnya bisa diperbaiki. Seperti itu. Merenung itu ibadah, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi orang yang usianya sudah 40 tahun, dia bakti sama orang tua, mendoakan orang tuanya, bersyukur, kemudian mendoakan keturunannya, dia bertobat. Apa yang Allah janjikan? Ulaikal ladzina tataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka sebaik-baik apa yang telah mereka amalkan. Jadi amalan orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami ampuni dari kejelekan-kejelekan mereka, ya, dan mereka dijadikan penduduk jannah. Kalimat dan kami ampuni dari kejelekan mereka artinya apa? Orang itu semaksimal mungkin dia berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya, pasti akan ada di mana dia itu terlepas, artinya tidak sengaja mungkin membuat orang tuanya tersakiti. Maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita sudah maksimal. Ya, kalau kita sudah maksimal dalam berbakti. Biasa, anak itu biasanya kalau sering diomeli orang tua, dia biasanya akan juga ngangkat suara lah, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan lah, yang itu bentuk kedurhakaan. Pada hakikatnya itu bentuk kedurhakaan. Tapi Allah akan ampuni selama dia benar-benar telah menjaga dirinya dan berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, kelalaian-kelalaian itu wajar, namanya manusia. Ada lelah, letihnya mengurus orang tua. Ya, tapi selama dia terus berusaha, ya, kelalaian itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menjadi penghuni surga. Dan itulah janji yang benar yang dijanjikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang merealisasikan birrul walidain dengan sebaik-baiknya, terutama di usia 40 tahun dia mulai membenahi apa yang akan dijadikan bekal di hari esok, yaitu hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan harapan kami untuk penyampai dan juga jamaah sekalian agar bisa melaksanakan apa yang telah kita ilmu ini, kita praktekkan, terutama yang masih memiliki orang tua, baik kedua-duanya atau salah satunya, maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan perbanyak doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga disebutkan dalam Al-Quran ini tadi, dalam surah Al-Qaf ini dihafalkan, ya, dan perbanyak doa, apalagi di usia 40, karena ini usia sibuk-sibuknya kita mengurusi anak dan istri selaku laki-laki, ya. Dan bagi perempuan ini juga masih wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Bukan berarti ketaatan ketika dia pindah kepada suaminya kewajiban berbaktinya hilang, enggak. Kewajiban berbaktinya tetap masih, walaupun porsinya dia harus melalui jalur izin misalnya dengan suaminya kalau ingin menziarahi orang tuanya yang jauh misalnya, maka itu jalurnya, tapi berbaktinya tetap wajib, ya. Adapun yang pindah itu adalah sisi ketaatannya. Ketaatan kepada suami harus didahulukan daripada kepada orang tua. Ini bagi istri, tapi kewajiban berbakti tetap wajib, ya, tetap diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.